Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan feedback yang selanjutnya, Pak Yohanes waktu sebelum silakan. Terima kasih. Saya menanggapi pertanyaan jawaban dari Pak Mokoginta. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu pada Matius 29 ayat 19, 28 ayat 19. Beliau mengatakan mungkin itu tidak ada atau gimana. Sekarang saya buktikan. Matius 24, artinya 24 adalah sebelum 28. Itu diucapkan sebelum ayat ke-28. Dikatakan begini, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Akan diberitakan ke seluruh dunia. Bukti kuat bahwa Injil diberitakan ke seluruh dunia. Maaf, di dalam Al-Quran ada berapa kali terucap kata Injil. Nah ini, oke. Sekarang saya lihat mengenai pertanyaan Bapak tadi, mengenai Korintus, kisah para rasul 11 ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya di dalam Kristen. Sebentar saya bukakan pasal. Kita buktikan apakah Allah menyetujui penginjil-penginjil ini atau Paulus dan kawan-kawan. Kita buktikan di sini. Kisah para rasul itu ayat 11, artinya jika Allah tidak berkenan maka ayat ke-12 tidak akan ada. Kita lihat di sini ayat ke-12 di sini ya, bahwa Allah masih mengutus malaikat Tuhan. Ada di sini juga. Pertama lihat, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendorong kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus dan sebagainya, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Artinya Tuhan merestui nama jemaat itu. Andai kata ayat sesudah itu tidak ada itu kata-kata ini, maka betul yang dibilang Pak Mokoginta bahwa itu adalah ciptaan Paulus dan Barnabas. Tapi jemaat ini jelas-jelas seorang malaikat Tuhan. Jika Tuhan tidak berkenan, tidak akan mungkin dikirim malaikatnya. Itu logika kita berpikir. Nah, oke. Sekarang saya mungkin sudah terlalu banyak, jadi agak lupa apa yang lain. Biar banyak pertanyaan, mungkin itu dulu sanggahan saya. Kan kita biar diskusi lebih banyak. Kalau hanya ini kan mungkin Pak mau kita ada hal-hal baru. Silakan Pak, cukup segitu aja. Baik, terima kasih. Bapak dan Saudara, waktu akan kami berikan kepada Bapak Ibu peserta. Namun ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, Bapak berbicara setelah kami beri waktu. Yang kedua, kami tadi sudah sepakat bahwa untuk setiap yang mengajukan pertanyaannya, alamatnya jelas, apa kepada Pak Yohanes atau kepada Bapak Mokoginta. Yang ketiga, waktu Bapak akan diberikan hanya 2 menit. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunjukkan kepada moderator dan Rudi Yohanes. Kepada moderator saran saya, bagaimana agar Rudi Yohanes menuntaskan jawabannya satu persatu yang 11 itu dengan satu alasan dari kitab Alkitab. Seperti tadi saya melihat Rudi Yohanes agak kelabakan, buka sana, buka sini, buka situ. Saya sarankan dari 1 hingga akhir. Kemudian yang kedua, mana pengakuan Yesus dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Harus diakui dari ucapan mulut Yesus, bukan Barnabas atau Paulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kami adalah kepada Pak Rudi Yohanes, bahwasanya Alkitab yang Bapak akui sebagai petunjuk dalam kehidupan, Injil, banyak sekali keraguan-keraguan yang ada di dalamnya, bahwa salah satu yang
keraguan-keraguan yang ada dalam Injil itu banyak kontradiksi yang ada dalamnya, pertentangan-pertentangan. Mungkin dalam catatan kami di sini sangat banyak sekali, Pak. Kami ambil saja salah satu contoh pertentangan di dalam kitab Samuel. Dikatakan Tuhan menghasut Daud. Dalam Tawarikh kitab 1, setan membujuk Daud. Dan di ayat lain Samuel mengatakan bahwa penunggang kuda itu 700. Dalam ayat Tarawih disebutkan bahwa 7.000. Dan masih banyak lagi sebenarnya pertentangan kalau kami bisa sampaikan kepada Bapak. Tapi Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan dalamnya. Bahkan Allah menantang, apabila kamu sanksi kepada Al-Quran, maka cobalah cari adakah ada pertentangan antara ayat 30 juz Al-Quran. Ini bisa dibuktikan. Makanya Pak, kami sedikit memberikan masukan kepada Bapak Rudi bahwa ketika ingin menjawab persoalan dari Bapak Ustadz, banyak hal-hal kadang-kadang dalam Alkitab itu yang Bapak bebas untuk memasukkan kata-kata, karena ya Alkitab itu tidak lagi sebagai firman Tuhan secara murni. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menunjukkan pertanyaan berikutnya, jangan keluar dari tema yang sudah kita sepakati. Ada 11 pertanyaan yang barangkali perlu dipertajam oleh pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau alamatnya kepada Pak Yohanes atau kepada Bapak Mukobito. Agar apa? Agar supaya dialog kita ini mungkin walaupun tidak 100% habis, agak tuntas begitu. Baik, ibu silakan untuk kelompok sana. 2 menit waktunya, silakan. Saya Muhammad Nasrullah dari Universitas Riau. Pertama, saya selaku MC minta maaf sama Pak Rudi Yohanes, saya salah ST-nya Pak. Tadi malam SMS-nya kayak gitu. Tadi teknik Pak ya. Oke. Lalu pertanyaan saya, tadi Bapak ada nyinggung soal kata-kata dalam Quran yang soal yang kalau misalnya itu bisa dibuktikan oleh salah seorang hafiz, Bapak langsung jadi muslim. Nah, lalu masalahnya Bapak juga mengatakan kalau misalnya kita tidak butuh hafiz lagi. Lalu gimana masalah kemarin itu sampai ada surat tambahan gitu Pak? Nah itu teknologi juga itu. Justru kita semakin teknologi maju kita semakin butuh hafiz. Tapi pertanyaan inti saya adalah yang Bapak katakan tadi. Nah coba dikemukakan Pak pertanyaannya. Jadi bisa kami menilainya satu-satu. Mungkin itu Pak. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Kurnia dari Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Yang ingin saya tanyakan ialah mengenai jawaban Bapak tadi perihal kepada Pak Rudi, ya, jawaban Bapak tadi perihal mana perkataan Yesus bahwa mana buktinya bahwa dia itu beragama Kristen gitu. Tadi saya menangkap bahwa Bapak pertama membahas masalah jemaat segala macam dan terus sehingga menyebut bahwa Yesus itu adalah Kristus gitu ya, bahwa dia adalah seorang Kristus. Yang ingin saya tanyakan ialah apa sih Pak sebenarnya perbedaan antara Kristen dan Kristus itu sendiri? Apakah ini merupakan satu hal yang sama atau tidak gitu? Masalah tadi Bapak menyangkut pautkan seperti menganggap bahwa Kristus sama dengan Kristen. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini mengenai keraguan yang tadi disampaikan Bapak itu bahwa ada pertentangan, itu sudah sering saya jawab. Sebentar, itu 2 Samuel 2:24 ayat 1 sampai 17 versus Tawarikh 21 ayat 1:17. Apakah pertentangan? Saya sudah sering jawab di note saya di Facebook segala macam. Bangkitlah ulah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitung orang Israel dan orang Yehuda. Di Tawarikh dibilang, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, kan di situ ada sepertinya iblis dan Tuhan. Setiap saya nulis saya katakan bahwa gaya penulisan Tawarikh dengan Samuel itu adalah beda. Itu kan 2 orang yang berbeda Pak.
Kecuali satu orang yang berbeda mungkin terjadi kesalahan. Tapi kalau dua orang berbeda itu sangat memungkinkan gaya penulisan. Contoh tadi kayak kuda yang 700 itu juga sudah saya jawab. Si Samuel biasa menulis misalnya dia menjawab secara keseluruhan. Jika dilihatnya panser, dia akan bilang ada satu pasukan infanteri. Padahal di dalam panser itu ada manusianya. Tawarik menulis bahwa di dalam panser itu ada 7 orang, 7 pasukan kavaleri, infanteri. Misalnya seperti itu. Itu sudah sering saya ulas karena ini oke, saya bahaskan satu aja yang tadi menghasut itu. Kata kunci pertama, saya bukakan di sini ayatnya, sebentar ya, Samuel 24. Saya bukakan satu tawariknya aja. Kenapa satu tawarik itu dikatakan iblis? Ya, bangkitlah pula murka. Kalau yang Samuel kupikir tak ada masalah, kita semua yakin Tuhan. Sekarang iblis, satu tawarik 21. Satu tawarik 21. Ini ya, 21 ayat 1. Nah, ini. Isinya begini. Lalu, ini iblis bangkit melawan Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya, nah kita lihat di sini. Nah ini, sebentar, saya lihat di sini. Kata kuncinya adalah berada di bawah ya. Di sini. Iblis iya, dan iya di sini. Apakah iblis? Ini loh, ada kata iya. Apakah iblis ataukah Tuhan? Kan gitu. Hadirin kami tidak bicara sendiri-sendiri. Tolong diikuti jawaban-jawaban yang disampaikan agar bisa diketahui gitu. Oleh karenanya para peserta kami mohon untuk tidak bicara sendiri-sendiri. Sekali lagi mohon maaf tidak bicara sendiri-sendiri. Terima kasih. Nah, oke. Di sini sudah saya tulis. Jika Allah, maka tidaklah mungkin Daud menyesal atas perintah Allah, karena ada kata iya. Ya, terus, nah, ini bertulisan 2 Samuel 24, tetapi berdebar-debarlah hati Daud, ya kan? Ada ya. Setelah ia menghitung rakyatnya, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini, sebab perbuatanku ini sangat bodoh, kata dia kan. Daud menyesal atas tindakannya. Artinya penyesalan yang dibuat Daud lakukan tersebut karena dia mengikut perintah iblis, bukan mengikut perintah Tuhan. Dan di Tawarik juga tertulis bahwa Daud itu menyesal juga. 8. Lalu berkatalah kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini, sebab perbuatanku ini sangat bodoh. Sama ke bawahnya. Artinya bahwa penyesalan Daud ini adalah karena dia dihasut oleh iblis, bukan Tuhan. Seperti yang dibuat di Samuel kan Tuhan. Samuel 2 ayat 24. Samuel 2 ayat 24 sini. Bangkitlah murka Tuhan. Kali itu dipermasalahkan. Tapi bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Titik koma, ingat, titik koma. Kalimat titik koma artinya bukan melanjutkan, bahwa bukan ia menghasut Daud, itu bukan berarti Tuhan menghasut Daud. Kecuali koma, betul Tuhan menghasut Daud. Tapi titik dan koma artinya bukan kelanjutan. Oke? Menghasut Daud keluar mereka, firman-Nya pergilah itu. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Iya di sini siapa? Itu kata kuncinya. Kita lihat ke bawah. Itu yang saya katakan, andai kata yang menyuruh Tuhan, Daud tidak akan menyesal. Tapi di sini dibuat Daud menyesal. Dan berkatalah kepada Tuhan, ketika dia mereka yang terang, sungguhnya aku telah berdosa, katanya. Jadi tidak ada pertentangan, yang ada adalah pemahaman kita terhadap kata-kata dan kata tulisan, dan dua orang yang berbeda menulis dengan gaya bahasa yang berbeda. Sama dengan Pak Mokogunta bilang kemarin, kenapa 4-4-nya tidak ada tertulis? Pertanyaan saya, apakah 4-4 orang ini terikat dalam satu tali sehingga kemana-mana sama?
Tidak kan? Bisa jadi pada saat itu yang ada si Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Mereka tidak terikat atau badannya menyatu, jadi sehingga kemana-mana isi kitabnya itu sama. Mungkin itu pertanyaan, dan mengenai yang lain mungkin sudah banyak saya jawab. Pertentangan itu ada di Mari Belajar Isi Alkitab, ada saya buat di situ grupnya. Di situ saya buat betulkah ayat-ayat ini bertentangan, dan di sini juga ada. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan yang ketiga. Hafiz, mengenai hafiz. Si Mas tadi bilang kalau ada penambahan kan bisa kita tahu kalau ada hafiz. Lebih cepat lagi komputer mencocokkan apakah ada perubahan atau tidak. Tak bisa disangkal. Jadi begitu ada perubahan langsung kita tahu. Oke. Dan ini dan gini aja. Bentar. Apakah pertanyaan tersebut? Saya sering mengatakan di internet ada juga 11 pertanyaan saya tidak akan mungkin. Sama seperti Pak Mogoginta, maaf saya bukan masuk apa-apa, saya hanya mempersamakan aja judulnya. Tidak akan mungkin dijawab oleh Muslim. Pertanyaan yang pertama sering saya bilang di internet, andai kata Hafiz bisa menunjukkan ayatnya, saat itu juga saya jadi mu'alaf. Tolong tunjukkan ayat sunat. Kristen dan Kristus. Kristen disebut Kristen dan Kristus. Di sini ada dibilang Yakub memperankan Yusuf, cuma menawarkan Yesus. Yesus yang disebut Kristus. Jadi bukan mengatakan bahwa Yesus itu apa persamaan Yesus dan Kristen. Yesus itu dikatakan Kristus, pengikut Kristus namanya ya Kristen. Itulah kira-kira Pak. Oke, sekian dan terima kasih.